Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di sini di channel yang sangat membanggakan ini, dan pada hari ini saya akan menyajikan tema-tema menarik terkait dengan pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Untuk itu simak pembelajaran kali ini dengan baik dan jangan lupa untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Oke, selanjutnya mari kita baca dulu Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Jadi ilmu pengetahuan ini sangat penting bagi kita. Sangat penting. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa akal. Akal yang sejak lahir kita punya. Inilah kelebihan kita sehingga kita berbeda dengan makhluk lainnya. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Seperti kita ibaratkan, apabila pisau semakin kita asah, maka akan semakin tajam. Begitupun sebaliknya, jika pisau itu tidak sering kita asah, maka tumpul jadinya. Otak kita juga demikian. Kalau sering kita untuk belajar, kita buat belajar dan buat belajar untuk mencari ilmu pengetahuan, insya Allah otak kita akan semakin tajam dan semakin cerdas dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, An Anis bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi, menurut hadis ini sudah jelas bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Menuntut ilmu itu tidak terbatas waktunya. Walaupun kita sudah tua,
kita sudah bau tanah mungkin, kita harus tetap mencari ilmu. Semenjak kita dilahirkan, bahkan di dalam kandungan, ibu kita sudah mendidik kita dengan nyanyian-nyanyian yang mungkin dapat menenangkan kita di perut ibunda tercinta. Ketika sudah lahir, kita diajari caranya makan yang benar, caranya duduk yang benar, cara ngomong yang benar gitu. Sampai kita dewasa, disekolahkan, dikuliahkan dan sebagainya. Maka kita perlu pahami bahwasanya mencari ilmu itu wajib, terutama ilmu agama. Maka jangan kesampingkan ilmu agama walaupun kita menuntut ilmu umum. Tentang pentingnya ilmu, menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan bahwa man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Ya. Jadi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Kalau kita menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti butuh ilmu. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti butuh ilmu. Jelas. Makan yang benar, yang sopan itu seperti apa ilmunya? Yang pertama, yang pasti kita harus berdoa dulu. Tahu doanya mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Setelah itu kita makan yang baik bagaimana? Sesuai adat masing-masing. Setelah kita selesai makan, kita berdoa lagi. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau kita tidak belajar, mana mungkin kita hafal doa mau makan dan doa setelah makan. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita itu tiap hari wajib belajar. Belajar tentang apa? Tentang apapun yang harus kita pelajari sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kita sholat juga butuh ilmu. Kita ingin berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita, pasti juga butuh ilmu. Ya. Jadi semua yang kita lakukan membutuhkan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Ya, jadi ada caranya. Ini saya mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Diwan. Dia menegaskan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'un bika an tafsiliha bibayanin daka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tula zamanin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, pembekalan yang cukup, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Maka strategi yang harus dilakukan itu harus baik dan benar. Ya, ikhtiarnya harus benar. Apa aja tadi ikhtiarnya? Strateginya seperti apa? Itu ada 6, yaitu cerdas. Cerdas itu maksudnya apa? Cerdas itu maksudnya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, cerdas. Tahu ya waktunya ini ada kesempatan ini, ikutlah. Waktunya belajar. Ya. Waktunya tidur. Waktunya sholat. Waktunya main ya main. Ya, itu. Seperti itu ya maksudnya. Terus selain cerdas juga kemauan yang kuat.
Keinginan yang kuat itu menentukan hasil akhir kita, ya, di samping ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya nekat, keinginan yang kuat harus ada. Kita jangan setengah-setengah niat cari ilmu, ya cari ilmu yang benar gitu. Terus kesungguhan, kita harus sungguh-sungguh. Ilmu itu tidak akan kita merasakan manfaatnya nanti, ya setelah kita dewasa baru kita merasakan manfaat ilmu itu. Harus sungguh-sungguh, ya. Sekarang mungkin kita tidak merasakan apa sih gunanya ilmu ini ya. Nah tapi nanti ketika kita sudah dihadapkan di dunia masyarakat, sudah bekerja, ya pasti berguna ilmu itu. Perbekalan yang cukup, ya pasti orang cari ilmu itu ya pasti punya biaya, harus punya biaya, ya butuh biaya, ya butuh. Tidak tahu itu biayanya dapat dari mana, berusaha sendiri atau dapat bantuan, pasti butuh biaya. Selain butuh biaya juga kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Jadi kita harus selalu mendekat kepada guru kita, jangan malah menjauh. Kita tanpa guru tidak akan berguna. Kita tanpa guru ya bingung nanti siapa yang ngajar kalian, ya. Yang ngajar kita itu siapa nanti? Guru-guru kita, iya, tapi kita harus dekati gurunya, ya. Akrab seakrab mungkin, tapi kita tetap menghormati dan menghargai guru-guru kita semua. Oke. Jadi itu adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mencari ilmu. Tentunya tidak mudah dan tidak sulit juga. Yang penting kita punya niat sungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kehidupan kita pasti butuh ilmu, dan jangan lupakan berdoa kepada Allah agar ilmu kita bisa menjadi ilmu yang manfaat. Itu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas kalian di sini adalah kalian bisa jawab, ya, di kolom komentar, ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana, apa sih pentingnya ilmu untuk kehidupan kita? Ya, apa sih pentingnya ilmu untuk kehidupan kita? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita atau strategi kita untuk mencari ilmu yang baik dan benar? Itu pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang terakhir, ilmu itu harus didasari dengan kemauan yang kuat dan kesungguhan yang sungguh-sungguh. Coba jelaskan maksudnya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu seperti apa. Oke, cukup ya. 3 itu saja, agar kalian ini sebagai bahan evaluasi juga tentang materi yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan cukup diingatkan di kolom komentar, ya. Terus jangan lupa jawaban-jawaban itu kalian tulis di kolom komentar saja, ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.